bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi yang stressful atau kondisi yang penuh dengan tekanan. Merasa bahwa aku tuh nggak capable, aku nggak mampu untuk menjadi seorang auditor, khususnya auditor TI. Setelah beberapa bulan saya menjadi seorang auditor, akhirnya the moment dimana saya harus dealing with criticism, jadi saya harus menerima sebuah kritik. Hai teman-teman, selamat datang di Bicara Audit. Dan hari ini semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan bahagia tentu saja, amin. Jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku pribadi. Dan ini adalah 7 cerita yang setelah aku pikir-pikir, ini adalah momen-momen dimana aku merasa aku menjadi lebih dewasa sebagai seorang auditor. Dan mungkin aku akan mulai langsung saja ceritanya. Jadi dimulai dari cerita yang pertama, dan ini pelajarannya adalah tentang bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi yang stressful atau kondisi yang penuh dengan tekanan. Dan ini mungkin pernah aku sampaikan juga di episode lain terkait dengan pengalaman aku ketika pertama kali menjadi auditor. Dan itu adalah kondisi yang super stressful buat aku karena aku sama sekali merasa bahwa aku tuh nggak capable, aku nggak mampu untuk menjadi seorang auditor, khususnya auditor TI, untuk memberikan rekomendasi kepada klien-klien aku yang jelas, menurut aku jelas banget mereka tuh lebih tahu soal teknologi, soal IT dibanding aku. Dan aku harus jadi pihak yang memberikan rekomendasi. Dan rasanya aku pantas nggak sih, aku bisa nggak sih? Dan it was super stressful, I must say. Tapi melewati momen dimana aku merasa sangat tertekan, dimana aku tapi tidak pecah di bawah tekanan itu adalah momen yang sangat mendewasakan. Karena setelah momen itu aku merasa bahwa meskipun ini adalah situasi yang sulit untuk aku handle, ataupun ini situasi yang sepertinya tidak mungkin, asal aku mau berusaha keras, asal aku mau bekerja sungguh-sungguh, aku bisa melewatinya. Dan itu menurut aku sangat berharga banget, karena momen itu bilang sama diri aku sendiri bahwa lihat deh, kamu di masa lalu nggak ngerti apa-apa, tapi you can do it karena kamu mau belajar sungguh-sungguh. Jadi di masa depan kalau saya ketemu lagi kesulitan, saya selalu mengingat momen itu, momen gak mau nangis. Baru mulai episode udah mau nangis. Jadi itu adalah momen yang mengingatkan saya bahwa yang penting saya bersungguh-sungguh dalam bekerja, saya bersungguh-sungguh dalam belajar, saya akan ketemu jalannya. Oke, sebelum saya nangis, kita mari berlanjut ke yang selanjutnya. Jadi ini setelah beberapa bulan saya menjadi seorang auditor, akhirnya the moment dimana saya harus dealing with criticism. Jadi saya harus menerima sebuah kritik, dan it was quite tough. Karena waktu itu intinya ketika saya melakukan sebuah penilaian, saya tuh cukup loose gitu, cukup bermurah hati dalam menilai. Dan saya mendapatkan teguran dari salah satu tim member saya yang menyatakan, by the way, I'm super thankful karena aku justru ditegur ya. Karena kalau aku nggak ditegur mungkin aku akan jadi orang yang justru nggak bisa ngasih nilai tambah, teman-teman, kalau kita terlalu baik. Dalam artian, kalau kita menilai dengan objektif, kita menilai dengan sungguh-sungguh, dengan kehati-hatian profesional, dengan itu kita justru bisa ngasih rekomendasi yang tepat, rekomendasi yang bisa memberikan manfaat, bisa menambah nilai gitu. Tapi kalau kita justru terlalu loose, melihat apa-apa, ini baik-baik aja kok, ini nggak apa-apa kok, justru nanti kita nggak bisa memberikan saran perbaikan atau saran peningkatan. So, at that time, saya tuh dikasih tahu oleh salah satu tim member saya, tadi saya cerita, peer saya yang menyampaikan bahwa, "Iim, kamu jangan terlalu loose kalau menilai. Kamu harus benar-benar menggunakan kehati-hatian profesional kamu. Kamu tuh seorang auditor." At that time, it was difficult to handle that criticism. Tahu gak sih teman-teman? Manusia tuh secara natural tidak suka menerima kritik kan? Tapi ya aku bersyukur banget sih karena aku di waktu itu aku terluka tentu saja, tapi aku bisa cepat cope with the situation. Aku bisa segera berdamai dengan kenyataan bahwa memang ada yang harus diperbaiki dengan cara aku melakukan audit. So akhirnya sejak saat itu aku lebih bersungguh-sungguh lagi, aku lebih menggunakan kehati-hatian profesional, do professional care. Setelah itu aku merasa bahwa aku melakukan audit dengan
lebih baik dan lebih sesuai dengan standar tentu saja. Ya, itu jadi bagaimana aku berhadapan dengan kritik dan ya sangat mendewasakan. Momen itu adalah salah satu momen dimana aku merasa aku tuh kayak naik tingkat gitu, kerasa gitu kayak oh I'm emotionally better. Terus secara pekerjaan juga aku merasa aku lebih baik gitu. Dan momen selanjutnya adalah momen dimana setiap kali aku mendengar tapi idealnya. Nah ini sering banget diucapin oleh teman-teman aku di tim. Jadi kalau kami diskusi, biasanya ketika kami udah terlibat dalam diskusi pragmatisme gitu ya, tentang hal-hal yang oh tapi ini praktiknya tuh seperti ini. Iya kalau ini sebenarnya praktiknya juga begini gitu. Tapi nanti akan ada tuh di antara orang yang berdiskusi itu akan melihat gitu ya. Tapi idealnya tuh begini. Dan setiap momen kayak gitu menurut aku itu mendewasakan aku banget karena aku merasa dulunya tuh aku gampang terjebak dengan pragmatisme. Tapi sebagai seorang auditor juga penting banget bagi kita untuk melihat idealnya seperti apa. Jadi makanya kita mempedulikan governance-nya, risk management-nya, control-nya seperti apa. Itu karena kita pengen ya proses itu dilakukan dengan ideal. Dengan ideal itu artinya apa sih? Karena dalam sebuah hal yang ideal, kita tuh akan mengconsider hal-hal yang mungkin lebih besar dari pragmatisme itu, dari praktik itu sendiri, seperti dampaknya, apakah itu fair, apakah itu akan merugikan salah satu pihak, gitu, apakah itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, apakah itu etis, hal-hal seperti itu yang kadang kita merasa, oke, secara pragmatisme this is the easiest way, atau this is the best way secara pragmatis, tapi kita juga harus melihat secara idealnya itu seperti apa. Dan striking the right balance menurut aku juga penting. Juga bukan berarti kita tuh jadi detach atau terlepas dari kenyataan, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa ada di tengah-tengahnya gitu, bisa menemukan keseimbangan antara idealisme dan juga pragmatisme. Dan yes, makanya aku suka banget kalau ada orang yang sudah merimain aku dalam sebuah diskusi untuk melihat bagaimana standarnya, bagaimana best practice-nya, bagaimana idealnya. So, itu adalah hal yang mendewasakan aku. Yang ketiga, terkait dengan profesi aku sebagai seorang auditor. Dan yang keempat, ini adalah terkait dengan dealing with mistakes. Aku udah pernah share ini juga, cerita ini di LinkedIn. Jadi waktu itu aku mau sholat, aku udah siap-siap tuh bawa mukena gitu temen-temen. And then senior aku yang duduknya kebetulan waktu itu tempat kerja kami masih model kubikel, bukan open space gitu. Dan beliaunya tuh lagi duduk lumayan dekat dari kubikel aku, lihat bahwa aku meninggalkan komputer dalam posisi terbuka dan layarnya masih nyala, jadi tidak di lock off gitu. Terus aku pergi mau sholat, ditegur, Iim di lock off dulu komputernya. Terus jawaban saya waktu itu adalah saya masih malu kalau menceritakan kejadian ini. Nggak ada yang penting kok mas data aku, siapa juga yang mau ngambil. Dan saya sampai sekarang masih bisa ingat ekspresi dari mas tersebut mendengar jawaban saya, kayak disapproving gitu loh, kayak nggak setuju banget dengan apa yang saya ucapkan. Tapi karena beliau merasa ya udahlah tanggung jawabku udah ngingetin, Iimnya nggak mau ya udah gitu. Bandel emang anak ini. Jadi saya akhirnya pergi tuh sholat. Nah setelah selesai sholat, saya tiba-tiba kepikir gitu, kok aku gitu sih cara jawabnya. Aku ini tuh auditor, aku ini tuh orang yang ngerti banget sama resiko, aku ini ngerti pengendalian. Kok aku bisa-bisanya ibaratnya ngasih tahu orang buat jaga kamar informasimu ya, tapi aku sendiri tuh nggak bisa melaksanakan, aku tuh nggak bisa jadi teladan. I feel so disappointed with myself. Jadi kayak bukan cuma mas ini yang kecewa melihat aku begitu, aku sendiri tuh akhirnya juga kecewa sama diri aku sendiri. Dan I have to deal with that mistakes, bahwa kenyataan aku sendiri nggak bisa menjadi teladan, aku sendiri nggak bisa melakukan hal yang aku rekomendasikan. Itu mengecewakan banget. Dan tapi ya setelah kejadian itu aku merasa kayak lebih punya tanggung jawab moral gitu loh teman-teman, bahwa aku tuh nggak sekedar aku sebagai individu, sebagai bagian dari organisasi, tapi aku ini auditor, aku ini harus bisa nyontohin ke orang-orang, aku tuh harus bisa talk the walk, walk the talk. Aku ini bisa mencontohkan atau bisa menjalankan apa yang aku katakan gitu. Jadi ya itu a strong reminder sih buat aku untuk ya kamu itu harus bisa nyontohin Iim, kamu ini auditor gitu loh. Oke, dan ini adalah yang kelima. Ini super mendewasakan banget menurut aku, yaitu melihat situasi yang ada di lapangan, melihat kondisi klien yang berbeda-beda. Ini adalah penyeimbang dari
tadi yang aku sampaikan terkait dengan sisi idealnya itu seperti apa. Jadi ketika kita sudah melihat juga di lapangan bahwa ya klien kita tuh berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda, terus bahwa sumber daya mereka berbeda-beda, mereka menghadapi tantangan yang berbeda-beda, itu benar-benar adalah pelajaran yang berharga. Karena saya jadi tahu bahwa nggak ada one solution fit all, nggak ada. Jadi semuanya itu butuh pendekatan khusus. Jadi itu memungkinkan sekali bahwa untuk satu kasus kita punya 100 jawaban. Itu mungkin banget gitu. Nggak ada satu jawaban pasti untuk sebuah pertanyaan. Itu tergantung banget sama konteksnya, tergantung banget sama situasinya, sumber dayanya, masalahnya, tantangannya apa. Jadi itu menurut aku perlunya kita tuh benar-benar memahami apa yang dihadapin sama klien kita gitu loh. Karena kalau kita nggak datang dari semangat untuk memahami apa yang dihadapi sama klien kita tuh akan ya udah merasa oh apapun yang saya rekomendasikan berdasarkan buku atau berdasarkan standar that is the best, itu udah yang paling bagus, itu pasti works, itu pasti akan bermanfaat. Padahal tuh no. Pahami klien kamu dengan sebaik-baiknya, karena dari situ nanti kita bisa ngasih rekomendasi yang baik juga gitu. Jadi pelajaran yang penting banget menurut aku adalah datanglah dengan hati yang terbuka untuk memahami. Kamu tuh bener-bener curious gitu loh, bener-bener pengen tahu apa sih yang dihadapi, apa sih yang terjadi. Dengan begitu, kalau kita sudah meng-approach atau melakukan pendekatan terhadap sebuah klien atau sebuah permasalahan atau sebuah area audit dengan hati yang benar-benar ya ingin tahu, hati yang benar-benar ingin memperbaiki atau ingin meningkatkan sesuatu, itu menurut aku mindsetnya kita bergeser ke arah situ, itu adalah sesuatu yang mendewasakan banget. Ketimbang aku melakukan tugasku sebagai seorang auditor, yang penting aku bandingin kriteria sama kondisi gitu ya udah nanti rekomendasinya normatif gitu. Nah ketimbang seperti itu, kita benar-benar take time deh untuk memahami bagaimana klien kita dan apa yang mereka hadapi. You will thank yourself karena kalian sudah mau melakukan hal itu. Percaya deh, dalam jangka panjang kalian akan bersyukur jadi auditor yang berempati, jadi auditor yang memahami situasi dengan lebih baik ya. Oke, selanjutnya adalah setiap kali aku menghadapi dilema etis, aku nggak bisa sih cerita apa saja yang terjadi. Kayaknya I don't know whether I can share my stories about it. I don't know if I can share my stories about my dilemmas. Tapi intinya ya pasti dalam kejadian ini gak cuma dalam konteks auditor ya. Menurut saya dalam konteks apapun, dalam konteks kita sebagai manusia, kita pasti akan menghadapi banyak dilema-dilema gitu ya. Dan dilema etis yang terjadi khususnya karena auditor itu super sensitif terkait dengan etika. Jadi setiap kali aku menghadapi situasi-situasi di mana pertimbangan etikaku harus berjalan dengan sebaik-baiknya gitu ya, aku selalu merasa itu adalah proses yang mendewasakan. Aduh, sayang aku tidak bisa cerita detailnya, tapi intinya ya pasti ada kan kejadian-kejadian di mana teman-teman punya dilema-dilema tertentu yang khususnya terkait dengan etika, dan kayaknya dua-duanya benar deh, atau kayaknya dua-duanya salah. Tapi kita harus memilih di antara hal itu, dan ya kejadian-kejadian kayak gitu, menghadapi benturan-benturan seperti itu yang juga mendewasakan sih menurut aku. And this is the last one, dan ini terkait dengan bagaimana kita bisa move on with our life. Ini terkait dengan relationship with clients. Jadi aku tuh dulu selalu merasa ada kekakuan tertentu di antara auditor dan kliennya. Meskipun kita udah berasa secair apapun gitu ya, atau se-approachable apapun, pasti sebenarnya adalah garis tipis setidaknya gitu yang membuat auditor dan kliennya tuh nggak bisa bener-bener klop gitu loh teman-teman. Tapi iya, setelah berjalan sekian lama, aku melihat juga bahwa ketika kita udah membangun hubungan baik dengan klien kita, we can move on with our lives gitu. Maksudnya di ruang pekerjaan ya kita melakukan tugas masing-masing, kita sebagai auditor, terus pihak yang kita audit sebagai manajemen gitu ya. Mungkin ya ada tensi-tensi tertentu ketika kita sedang membahas misalnya hasil audit dan sebagainya. But the good thing about it is ketika kita sudah menjadi makin dewasa menghadapi situasi-situasi seperti itu, we can move on with our life yang kayak okay, this is our job. Okay, we just do our job. You are an auditor because you do your job gitu ya. Cuman menjalankan pekerjaan kok gitu. Bukan berarti kayak kamu menghakimi aku secara personal dan sebaliknya juga gitu. Sebagai auditor kita juga melihat perspektif ini bahwa they just do their job gitu ya, and we can move on with our life.
Itu juga momen yang menurut aku kayak mendewasakan banget. So, itu tadi 7 keping-keping cerita dari perjalanan aku menjadi auditor yang menurut aku mendewasakan. Tentu aku masih jauh ya dari yang bisa disebut sebagai auditor yang benar-benar mature atau auditor yang benar-benar sudah dewasa. I'm progressing, aku juga sedang banyak belajar lah. Aku juga terus bertumbuh, semoga gitu ya, untuk menjadi auditor yang lebih baik. Dan semoga cerita tadi ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya paling nggak semoga tidak merugikan teman-teman yang mendengarkan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya dan semoga teman-teman sehat selalu. Bye-bye.